Halo amigos, parangkas kumada mangos, balik lagi di Gayakin Movie yang kali ini akan membawakan anime movie berjudul Sword of the Stranger yang menceritakan tentang seorang samurai yang udah pensiun dan terpaksa harus kembali menggunakan pedangnya untuk melindungi seorang anak dari kejaran orang-orang asing yang menginginkan sesuatu dari anak tersebut. Apakah yang diinginkan dari anak itu? Daripada penasaran, kuy langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa nimpang review tetangga. Bruh. Scene dimulai oleh terbakarnya sebuah kuil di mana nggak jauh dari sana ada seorang biksu, anak kecil bernama Kotaro dan seekor anjing yang berhasil selamat. Sang biksu lalu meminta si anak pergi menemui orang bernama Zekai di kuil lain bernama Kuil Mangaku, dan lalu memberikannya sebuah giok yang katanya bisa digunakan sebagai alat pembayaran jika Kotaro membutuhkan sesuatu dalam perjalanan. Hari-hari pun terus berlalu dan singkat cerita Kotaro juga anjingnya Tobimaru udah tinggal beberapa lama di sebuah tempat bernama Provinsi Akaike, di mana ia bisa bertahan hidup dengan mencuri makanan dan minuman di rumah penduduk desa yang sedang kosong. Kotaro ternyata terpaksa mencuri karena setelah kuilnya habis dibakar, ia tinggal dan bersembunyi di sebuah kuil kecil yang kosong dan udah lama ditinggalkan. Hari itu saat kembali ke kuil, Kotaro terkejut melihat seorang pria berpedang ada di dalam kuil dan auto mengusirnya karena Kotaro bilang ia udah lebih dulu tinggal di kuil kosong tersebut. Tapi karena pria itu nggak mau pergi, Kotaro mengalah dan melanjutkan memasak bahan curiannya di luar bersama Tobimaru. Scene lalu berpindah pada sekelompok pasukan berkuda di mana yang memakai jubah berwarna merah merupakan orang asing yang berasal dari bangsa Ming, yang katanya mereka datang ke daerah tersebut untuk mendirikan sebuah bangunan besar yang mereka sebut sebagai altar keagamaan. Dan semua itu udah disetujui oleh pemimpin daerah tersebut karena sebagai buktinya sang pemimpin juga memerintahkan para prajuritnya yang memakai jubah jerami untuk mengawal para bangsa Ming. Balik lagi ke kuil di mana si pria berpedang lalu mendekati Kotaro dan berharap anak itu mau membagi makanannya, walau Kotaro sama sekali nggak mau memberikannya pada orang asing tersebut. Hingga nggak diduga Tobimaru yang baru aja diberikan makanan malah mau membaginya dengan si pria berpedang. Balik lagi pada para prajurit yang sedang mengawal salah satu bangsa Ming bernama Kingai di mana mereka menginterogasi penduduk untuk mencari keberadaan seorang anak. Hingga nggak lama mereka melihat asap dari atas kuil tempat Kotaro sedang memasak. Prajurit itu pun langsung mencari Kotaro di kuil, namun si pria berpedang sengaja menghalangi pintu agar prajurit itu nggak bisa masuk. Prajurit itu pun langsung menyerang, namun si pria berpedang langsung melemparkan panci masakannya hingga tiba-tiba si Kingai tahu-tahu masuk dari pintu belakang. Kingai pun langsung mengeluarkan senjatanya yang berupa cambuk di mana satu sabetannya aja sampai bisa menghancurkan lantai kayu. Sialnya saat si pria berpedang mencoba menghindari cambukannya, tangannya malah berhasil diikat. Namun saat akan dihabisi menggunakan kunai, Tobimaru tahu-tahu melindungi pria tersebut. Berkat Tobimaru, si pria berpedang pun bisa melepaskan diri dan hebatnya dengan satu serangan aja ia bisa menghabisi lawannya itu. Si pria berpedang pun langsung mengambil uang milik Kingai dan prajurit yang udah nggak bernyawa dan berniat pergi karena tempat itu katanya udah nggak aman. Sementara Tobimaru ternyata terkena racun dari kunai milik si Kingai tadi. Si pria berpedang menyarankan Kotaro membawa Tobimaru ke dokter hewan sementara ia akan pergi sendiri. Namun Kotaro menyalahkan pria itu karena si Tobimaru terluka saat berniat melindunginya. Karena pria itu tetap berniat untuk pergi, Kotaro pun akhirnya mengeluarkan gioknya dan meminta pria itu menolong Tobimaru serta mengawalnya sampai ke kuil Mangaku. Yang anak itu bilang ia baru akan memberikan gioknya jika si pria berpedang udah menyelesaikan tugasnya. Mereka pun akhirnya menunggangi kuda milik prajurit tadi, dan yang harus pertama mereka cari adalah orang yang bisa menyembuhkan Tobimaru di kota terdekat. Scene lalu berpindah pada sang pemimpin daerah di mana ia mendapat laporan dari anak buahnya jika orang-orang Ming meminta tambahan pekerja agar mempercepat proses pembangunannya. Walau di sini si pemimpin sendiri nggak tahu kenapa bangsa Ming mau mendirikan altar keagamaan di tempat mereka dan hanya mau membantu karena udah mendapat bayaran besar. Di sisi lain saat itu Tobimaru udah selesai diobati di suatu tempat, walau tanpa mereka tahu salah satu pria Ming lain yang bernama Doshi udah sampai di kuil dan menemukan tubuh si Kingai yang udah nggak bernyawa. Walau anehnya saat mendekati tubuh temannya itu, para prajurit langsung mengelilingi si Doshi yang seorang diri. Hingga nggak lama para penduduk melihat kuil tempat mereka berada terbakar dari kejauhan.
Keesokan harinya si pria berpedang izin pada Kotaro karena ingin membeli sesuatu di kota. Sementara di sisi lain, dua orang bangsa Ming sedang berkeliling yang anehnya salah satu dari mereka terlihat seperti orang bule dengan rambut kuning dan juga bola mata yang berwarna biru. Keduanya lalu berbincang yang katanya Kingai dan Doshi belum juga kembali sampai saat ini. Dan selain itu mereka juga membahas tentang ramuan keabadian yang katanya akan mereka buat. Walau si pria bule berkata ia nggak percaya jika ada ramuan yang benar-benar bisa membuat seseorang menjadi abadi. Nggak diduga, nggak lama mereka pun berpapasan dengan si pria berpedang yang baru aja selesai berbelanja dari kota. Dan karena si bule melihat pria itu membawa pedang, ia yang sangat suka bertarung pun langsung menantang pria itu untuk berduel. Nggak pakai banyak cakap, si bule pun langsung menyerang sementara sang samurai hanya menghindar tanpa mengeluarkan pedangnya. Namun pertarungan kemudian nggak berlanjut karena teman si bule memberitahu jika seekor burung baru aja membawa surat yang mengabarkan jika Kingai dan Doshi ditemukan udah tewas terbunuh di sebuah kuil. Karena hal itu, si bule yang diketahui bernama Raru pun akhirnya pergi meninggalkan sang samurai dan nggak melanjutkan pertarungan mereka. Saat si samurai sampai di tempat persembunyian dan karena ia kembali cukup lama dari kota, Kotaro langsung memarahi pria itu karena ia curiga kalau si samurai mau mengkhianatinya dengan menjual Kotaro pada bangsa Ming yang sedang mencari dirinya. Beruntung, Tobimaru akhirnya siuman membuat pertengkaran mereka terhenti. Shin lalu berpindah pada Raru yang sedang memeriksa jasad kedua rekannya yang udah hangus terbakar di kuil. Hingga setelahnya ia melapor pada pemimpin bangsa Ming jika satu dari dua jasad itu adalah Kingai. Namun satunya lagi bukanlah Doshi, dan karena itu ia curiga jika Doshi udah dikhianati dan ditangkap para prajurit. Balik lagi pada Kotaro yang meminta maaf karena udah menuduh sang samurai yang enggak-enggak. Dan karena itu keadaan di antara keduanya pun auto membaik hingga Shin berpindah pada si pemimpin daerah yang ternyata benar ia saat itu udah menangkap Doshi. Di sini hebatnya Doshi bahkan nggak mengeluarkan suara walau udah disiksa habis-habisan karena si pemimpin daerah ingin mengorek informasi tentang maksud bangsa Ming yang sesungguhnya. Dan karena itu si pemimpin daerah mempercayakan Doshi pada tangan kanannya yang bernama Shogen untuk membuat Doshi mau membuka mulut. Kembali pada si samurai di mana kakek yang menyewakan gubuknya lalu bilang kalau ia akan menjual sayuran di pasar. Namun gak diduga saat sampai di kota ia melihat pengumuman jika pemimpin daerah sedang mencari seorang anak dengan seekor anjing dan akan memberikan imbalan untuk yang memberikan informasi. Yang sialnya si kakek auto melaporkan hal itu dan membawa beberapa prajurit ke gubuk miliknya tempat Kotaro berada. Walau lucunya saat itu Kotaro dan teman-temannya ternyata udah meninggalkan tempat tersebut. Saat mereka sedang membersihkan diri, Kotaro melihat banyak bekas luka di tubuh sang samurai yang pria itu bilang ia mendapatkan luka tersebut dalam perang. Kotaro lalu bertanya siapa nama si samurai yang ia bilang ia nggak punya nama dan hanya punya banyak nama julukan, yang diantaranya adalah Akage atau si rambut merah, juga Akoni yang punya arti iblis merah. Bukan tanpa alasan, si samurai mendapatkan julukan tersebut karena saat sedang mencuci rambutnya, warna hitam di rambut sang samurai tiba-tiba luntur. Karena ternyata selama ini ia selalu mengecat rambutnya dengan warna hitam, dan ia ini punya rambut asli yang berwarna merah. Kotaro yang sempat cengok pun lalu berkata jika penampilan Akage mirip dengan orang asing yang merupakan suku barbar dari selatan. Namun pria itu bilang ia juga nggak tahu jati diri yang sesungguhnya karena yang hanya ia ingat dulu dirinya diselamatkan dari sebuah kapal yang tenggelam di mana hanya ia yang selamat dari semua penumpang. Setelah selesai mandi, giliran Kotaro yang menceritakan masa lalunya, yang anak itu bilang ia dulunya adalah penduduk bangsa Ming, hingga 2 tahun lalu terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya tersebut bersama Tobimaru. Dulu, Kotaro yang merupakan anak yatim piatu hampir dijual menjadi budak di negaranya. Beruntung, biksu di awal scene tadi menyelamatkan Kotaro dan membawanya ke kuil untuk tinggal bersama. Di tengah cerita, para perampok tahu-tahu menyerang. Beruntung Akage sangat hebat karena bisa tahu pergerakan dari orang-orang tersebut. Di mana yang kocaknya, Akage kemudian malah merampok orang-orang itu dengan meminta semua uang mereka. Balik lagi pada si kakek pemimpin pasukan Ming yang memerintahkan para anak buahnya untuk cepat mencari Kotaro karena besok altarnya udah selesai dibangun. Apalagi upacaranya harus dilakukan saat bulan purnama yang akan berakhir 2 hari lagi. Dan di sini ia bilang jika dirinya ingin membuat ramuan keabadian untuk diserahkan pada kaisar negaranya. Roru yang gak percaya pada ramuan abadi lalu berkata mereka bisa aja mengganti Kotaro dengan anak lain membuat si kakek marah pada pria itu.
Tanpa mereka tahu, Sogen udah berhasil membuat Doshi bicara karena ternyata selama ini Doshi memakai sebuah obat untuk membuat dirinya nggak merasakan sakit. Dan saat efek obatnya habis, ia pun auto teriak-teriak saat disiksa oleh si Sogen. Sogen lalu melapor pada si pemimpin kalau bangsa Ming berniat membuat ramuan keabadian yang menurut Doshi, si kakek pemimpin pasukan Ming percaya pada tahayul yang katanya ada anak spesial yang hanya lahir 100 tahun sekali, di mana darahnya bisa dijadikan salah satu bahan untuk membuat ramuan tersebut. Si pemimpin menertawakan mitos itu karena nggak percaya adanya ramuan abadi, namun ia punya rencana licik untuk menangkap Kotaro yang katanya nilainya lebih berharga dari segunung emas. Sementara itu, si kakek yang diketahui bernama Byakuran memberitahu salah satu prajuritnya yang bernama Fugo jika selain ingin membuat ramuan keabadian untuk sang kaisar, ia juga ingin menggunakan ramuan itu untuk dirinya sendiri. Hingga keesokan harinya, Kotaro dan teman-temannya pun akhirnya tiba di kuil Mangaku. Kotaro pun menepati janjinya dengan memberikan giok untuk AKG hingga nggak lama biksu Soan teman Kotaro ternyata masih hidup dan udah berada di sana juga. Kotaro sangat senang dan auto memeluk Soan dan melihat itu, AKG yang merasa tugasnya udah selesai bersiap untuk pergi, di mana Kotaro meminta sang samurai datang lagi suatu saat nanti karena anak itu berjanji ia akan memberikan AKG sebuah nama baru. Hingga setelahnya, Soan mengajak Kotaro untuk bertemu biksu Zekai, walau anehnya Tobimaru malah diikat di sebuah tiang. Yang ternyata Zekai dan Soan udah berkhianat dan memilih bekerja sama dengan bangsa Ming untuk menangkap Kotaro. Kotaro pun langsung dibawa 2 orang Ming, namun mengejutkannya para prajurit tiba-tiba datang karena ingin merebut anak itu. Di sini setiap pasukan Ming punya kemampuan bertarung yang hebat karena seorang dari mereka aja bisa menyulitkan banyak prajurit, membuat salah satu prajurit melarikan diri untuk meminta bantuan yang beruntungnya prajurit itu lewat di depan AKG, membuat sang samurai tahu jika Kotaro sedang dalam bahaya. Sialnya, para prajurit Ming udah berhasil menghabisi lawan mereka, membuat AKG harus mengejar kedua pria itu. Dan yang sulit, kuda AKG kemudian malah terkena kunai beracun, membuat sang samurai terpaksa harus menyerah. AKG yang mengamuk pun langsung menemui Zekai dan menghajar biksu tua itu, hingga ia bertanya pada Soan kemana para bangsa Ming membawa Kotaro. Walau si Soan pun gak tahu di mana tempatnya dan hanya ngoceh kalau ia terpaksa mengkhianati Kotaro karena takut pada bangsa Ming, membuat AKG kesal dan berkata jika orang seperti Soan gak pantas menjadi seorang biksu. Berpindah pada Byakuran dan Raru yang menemui sang pemimpin daerah karena mereka udah tahu jika si pemimpin udah berkhianat. Sementara Kotaro akhirnya sampai di tempat altarnya berada. Di sisi lain, Sogen dan prajuritnya saat itu berada di kuil dan menemukan Soan udah menghabisi dirinya sendiri karena menyesali perbuatannya. Sementara si Zekai diperintahkan untuk dihabisi juga karena udah berkhianat pada bangsa Ming. Nggak lama, salah satu prajurit datang dan melapor jika saat itu tuan mereka udah ditangkap oleh bangsa Ming. Sementara para petinggi lainnya dihabisi dan karena itu sebagai orang kepercayaan yang tersisa, Sogen kini diangkat menjadi pemimpin sementara yang bertugas menyelamatkan tuannya yang saat itu udah ditangkap dan dibawa ke altar pemujaan. Sementara itu, berkat salju yang turun, AKG dan Tobimaru jadi bisa tahu kemana bangsa Ming membawa Kotaro dengan mengikuti jejak dari kuda mereka. Tanpa ia tahu, Sogen dan tangan kanannya yang bernama Jurota juga sedang menuju ke sana, di mana keduanya lalu menemui rombongan prajurit yang sedang dalam perjalanan ke altar pemujaan tersebut. Sialnya, saat Sogen dan pasukannya sampai di altar, bangsa Ming menggunakan tubuh si pemimpin daerah sebagai sandera, agar Sogen gak berani menyerang. Namun yang gak diduga, Sogen malah memerintahkan Jurota untuk menghabisi sang pemimpin dengan anak panahnya. Dengan perintah Sogen, para prajurit pun lalu melepaskan banyak anak panah berapi untuk membakar benteng tersebut. Hingga nggak lama, para prajurit pun akhirnya berhasil merubuhkan gerbang. Perang pun auto pecah yang hebatnya walau sendirian, salah satu pasukan Ming bisa mengalahkan prajurit dalam jumlah yang cukup banyak. Apalagi yang sulitnya ia nggak bisa merasakan sakit karena udah meminum obat seperti Doshi. Jurota lalu maju dan berhasil menghabisi satu prajurit Ming yang berjaga di atas dengan anak panahnya. Walau kemudian ia sendiri harus tewas oleh prajurit wanita bersenjata kapak tadi. Namun wanita itu juga auto dibalas oleh si Sogen dan pasukannya. Sogen dan pasukannya terus maju tanpa mereka sadari AKG dan Tobimaru akhirnya sampai di tempat itu juga, bersamaan ritualnya yang udah dimulai. Saat Sogen udah mencapai altar, Raru pun akhirnya keluar untuk mencegat pria itu hingga pertarungan di antara keduanya pun gak bisa dihindari lagi. Bersamaan dengan itu, jam di altar menunjukkan waktu tengah malam yang berarti saat itu udah waktunya menghabisi Kotaro. Beruntung si Tobimaru datang untuk menyelamatkan teman kecilnya tersebut, walau tentu Tobimaru bisa dikalahkan si pria besar dengan sangat mudah.
Di sisi lain, salah satu bangsa Ming melihat AKG yang sedang menuju ke atas altar membuatnya berusaha mencegah sang samurai. Namun kali ini AKG mencabut pedangnya di mana ia berhasil menghabisi pria itu dengan sekali tebasan. Hingga setelahnya ia pun langsung melempar pedangnya itu dan mengenai si pria besar yang tepat berada di atasnya. Bersamaan dengan itu, saat Raru sedang asik bertarung dengan Sogen, si Byakuran tahu-tahu mengganggu dengan menembak si Sogen sampai nggak bisa bangkit lagi. Hingga setelahnya, Tobimaru pun berhasil membebaskan Kotaro hingga keduanya kembali bertemu dengan si AKG. Sialnya, Fugo lalu datang dan langsung menyerang membuat si AKG terjatuh ke bawah. Hingga ia lalu dikeroyok oleh seorang lagi prajurit bangsa Ming yang tersisa. Beruntung, Kotaro langsung melemparkan pedang untuk sang samurai membuatnya bisa menghabisi dua bangsa Ming itu dengan cukup cepat. Melihat kehebatan AKG, Byakuran mencoba menembak sang samurai, namun Raru yang merasa jika AKG adalah lawan bertarungnya yang berharga auto menebas pria tua tersebut dan menghabisinya. AKG pun bersiap melawan Raru untuk mengakhiri semuanya, karena emang Raru adalah yang terakhir dari pasukan Ming karena semua orang yang ada di sana udah tewas kecuali mereka. Raru yang agresif pun menyerang lebih dulu yang kali ini berbeda dari sebelumnya karena AKG meladeni teknik berpedang pria itu dan gak cuma menghindar aja. Bahkan keduanya terlihat imbang dan sama kuat. Pertarungan sengit pun terjadi cukup lama yang sialnya saat AKG mencoba menghindari pedang Raru, ia malah gak sengaja terjatuh ke bawah. Di mana Raru terus mengejar hingga di sana keduanya pun mengarahkan pedang mereka ke tubuh masing-masing. Yang hebatnya AKG keluar sebagai pemenang karena pedangnya lah yang berhasil mengenai tubuh Raru. Sementara si pria bule meleset yang pedangnya hanya mengenai bagian samping tubuh sang samurai. Raru yang sebelumnya nggak pernah kalah berkata baru kali ini ia merasakan sakit dan lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga di akhir film Kotaro membawa AKG yang terluka dengan kuda yang ia bilang mereka akan pergi ke luar negeri di mana pasti ada satu tempat yang nggak mempedulikan perbedaan warna rambut maupun ras dan film pun tamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa terus pantengin channel ini untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.